Contohnya ada yang petani minggul apa? Kayu hasil dari hutan, pikul kayu dari hutan untuk kayu bakar, bukan untuk dijual ataupun dibuat apa. Ada yang dipenjarakan. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Rumah Galuh 24. Nah, Rumah Galuh 24 ini adalah pergantian nama channel dari dulu channelnya Ciamis Bersatu menjadi Rumah Galuh 24. Nah, kebetulan di sini saya kedatangan tamu yaitu Bang Yos. Kita teman lama ya, Bang Yos ya? Teman lama. Beliau itu teman satu kampus saya, cuman bedanya saya lulus dan saya tidak lulus, tapi Bang Yos lulus. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Hukum Unigal, tapi mungkin ada something lah yang membuat saya tidak lulus. Dan nah, saya agak tertarik nih Bang Yos. Oke. Bang Yos, mungkin bisa Bang Yos perkenalkan dulu nama Bang Yos siapa? Siap. Saya nama Yosep Nur Hidayat, sering dipanggil Yosep atau Bang Yos. Itu terserah teman-teman lah ya, kawan-kawan kalau di kampus itu bilang panggilan saya apa. Tapi sering ada yang panggil Yos, ada Yosep, ada Bang Yos juga gitu. Itu gimana enaknya aja. Nah, jadi gini Bang Yos. Siap, gimana? Saya agak tertarik nih. Dulu waktu kita masih menjadi aktivis mahasiswa, dengan segala keterbatasan, SPP nunggak, terus biaya SKS nunggak, ya kan, dikarenakan jadi gini teman-teman, kita itu terlahir atau berlatar belakang keluarga yang bukan tidak bisa disebut tidak disebut kekurangan, tapi pas-pasan lah, intinya menengah ke bawah. Tapi di sana kita terus selalu berjuang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pendidikan, bagaimana caranya kita bisa menembus pendidikan, dan ingin membuktikan bahwa kalangan-kalangan bawah itu juga bisa mendapatkan pendidikan yang lain dan sampai menjadi sarjana. Sampai saya lulus jadi sarjana. Nah, kan ada berita dulu, bukan ada berita, ya kan, yang saya tahu itu dulu itu Bang Yos waktu pertama masuk kuliah itu sebagai petani mungkin ya, bertani dan menjadi aktivis petani. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang bisa sudah menjadi lawyer ya, advokat. Nah, gini, jadi ini untuk memotivasi teman-teman yang lainnya juga, terutama teman-teman mahasiswa. Jadi Galuh lah ya apalagi memberikan support buat teman-teman muda ya. Jadi untuk pendidikan lah istilahnya. Kan sekarang banyak yang skeptis terkait dunia pendidikan. Ketika saya sudah menjadi sarjana, saya mau jadi apa? Ketika saya sudah lulus kuliah, mau jadi apa? Biayanya kan sekarang kuliah itu Bang Yos tahu lah. Dari dulu kan kita juga banyak juga yang begitu lulus jadi sarjana luntang lantung, dia gengsi karena dengan ijazahnya jadi sarjana. Banyak yang posisinya kalau sebut nganggur kan terlalu keras juga, ekstrim Intinya nggak ada aktivitas. Padahal posisi itu menurut saya harus bisa dimanfaatkan dengan gelarnya. Gitu. Betul. Aktivitas itu nggak perlu jadi pegawai negeri, nggak perlu jadi pejabat dan karyawan di perusahaan. Apa yang harus kita lakukan di luar ataupun di lapangan untuk menambah sisi lain ekonomi? Kenapa kita tidak bisa saling membangun dan membantu dan mendorong? Gitu. Jadi gini, Bang Yos, kan saya mengenal Bang Yos itu waktu kuliah ya, semester awal ya Bang Yos ya? Semester awal, Bamba. Kebetulan kita satu kelas. Enggak, saya nggak ikut Bamba. Dikarenakan saya kan masuk kuliah, pas 2 minggu saya masuk kuliah itu udah UTS Bang Yos. Makanya saya minta ketemu di kelas waktu pas mau UTS. Makanya saya minta referensi apa yang saya harus kerjakan. Yang notabene dulu saya orang jalanan, orang lapangan. Kalau dulu kan disebutnya geng motor lah, geng motor. Dan saya ketemu pada saat rambutnya gondrong segini ya.
Ya, kalau posisi postur tubuh sih masih sama dengan yang sekarang. Ya, cuman Bang Yos sekarang agak membengkak, agak membengkak. Karena sering banyak gadang dan mengkonsumsi makanan di malam hari lah. Gitu. Kalau diskusi dan ngobrol. Sekarang kan kita berbicara perjalanan Bang Yos. Okay. Saya tahu Bang Yos itu kan waktu masa kuliah. Tapi kan banyak juga teman-teman yang cerita, tuh dulu Yosep atau Bang Yos dulunya itu anak petani dan maaf bukan merendahkan apa martabat atau kita mencoba mensegmentasikan antara petani dan lain-lain. Tapi kan di Indonesia sekarang sudah menjadi satu kebiasaan atau satu paradigma bahwa bertani itu kuno kan dulu kan. Tapi Bang Yos waktu pertama lahir terus masuk sekolah itu bagaimana ceritanya bisa menjadi petani gitu? Karena dari saya lahir orang tua saya kerja di kota dan saya diajak menjadi buruh. Iya, menjadi buruh. Oh ya. Diajak ke luar kota, yaitu tinggal di Solo. Saya tinggal di Solo sampai saya TK di sana di Solo. Daerahnya daerah Torio, daerah kampungnya Torio kalau nggak salah. Terus pasca 98 ada kerusuhan pembakaran mall, pembakaran toko-toko. Di mana Bang Yos itu? Itu di Solo. Pada Solo. Itu, ya. Nah, karena terjadinya moneter 98? Ya, 98. Orang tua saya pulang kampung dari Solo karena dulunya orang tua saya jualan di sana. Jualan apa tuh Bang Yos? Kalau saya seingat saya waktu kecil orang tua saya itu jualan dari barang-barang kelontongan. Itu umur Bang Yos sudah menginjak bangku sekolah atau TK? Saya sekitar umur 7 tahun kayaknya. 6 tahun 7 tahun. Di mana Bang Yos dulu? Asal kelahiran saya? Iya. Asal kelahiran saya di Bangun Karya. Nah, terus lanjut? Ya, terus setelah itu pulang kampung ke desa dari kota, sehingga pekerjaan orang tua itu apa yang harus bisa dilakukan untuk menambah ekonomi. Ya, setelah itu orang tua berpikir kalau di kampung kalau bukan bertani apalagi. Ya. Kalau nggak usaha jadi buruh tani apalagi kan, pasti berhubungan dengan dunia pertanian. Ya. Maka alternatif yang diambil pekerjaan oleh orang tua saya itu bertani. Apakah itu dia jadi buruh tani, ikut ke orang lain, atau bercocok tanam di tanah sendiri. Ya. Gitu. Ya. Berarti memang latar belakang keluarga Bang Yos, mohon maaf ya, jadi masih taraf ekonominya rendah ya. Taraf ekonominya rendah. Kan yang jadi sangat luar biasa untuk saya sekarang ini. Dan yang perlu saya sampaikan, orang tua saya itu bukan lulusan sarjana ataupun SMA, SMP. Ya, orang tua saya lulusan SD semua. SD. Ya. Berarti menjadi satu kebanggaan bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Sampai sarjana. Iya. Ya, terus setelah itu orang tua saya beralih profesi menjadi petani dari pedagang kelontong gitu ya. Setelah itu penghasilannya memang sangat minim sekali. Ya. Karena pertama hidup di kampung yang hanya sebatas buruh serabutan, kerja di orang lain gitu kan, dengan upah yang sebutnya minim kalau di kampung gitu. Buruh tani lah gitu. Buruh tani. Ya. Nah, setelah itu ada gembor-gembor ataupun yang menjadi isu lah ataupun jadi tren di lokasi kampung saya. Itu ada organisasi yang namanya Organisasi Serikat Petani Pasundan. Oh, Serikat Petani Pasundan. Ya, organisasi SPP. Saya kurang lebih itu tahun 2000-an. Orang tua saya itu ikut di organisasi tersebut. Tahun 2000 berarti Bang Yos masih SD ya? SD. Saya masih SD. Ya. Pada saat SD ya saya setelah orang tua ikut gabung di organisasi tersebut, ada beberapa waktu saya diajak ke Bandung. Untuk apa? Nah, saya belum tahu pada saat itu. Katanya, Yos, kalau
kamu bisa nggak ikut ke Bandung? Ada apa saya? Ya saya ikut aja ke Bandung. Ya. Ternyata pas di jalan saya melihat truk dengan penuh orang. Saya ikut aja naik ke truk, mobil truk gitu ya. Setelah lama kemudian orang tua saya ini mau perjalanan ke Bandung. Ternyata perjalanan ke Bandung itu mau aksi, mau melakukan demonstrasi. Terkait apa? Demonstrasi terkait ya, karena organisasi itu mungkin punya tujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah ataupun instansi yang berhubungan. Nah di situ kalau saya masih kecil ikut-ikut aja gitu ya, ikut-ikut aja orang tua. Ini mau apa sih kok rame-rame sampai jalan tol itu ditubruk gitu ya, jalan tol apa Cileunyi supaya masuk ke tol. Oh jadi tanpa membayar tol pada saat itu. Saya waktu inget itu. Masanya itu jumlahnya berapa orang Bang Yos? Kurang lebih kalau truk itu ada kayaknya 500 mah lebih. 500 mobil truk. 500 mobil truk. Satu mobil itu berapa orang estimasi? Kalau truk itu biasa mencapai 30 orang lah. 500 berarti ada sekitar 1.500 orang waktu itu banyak. Dan saya pun heran kenapa rame-rame begini karena saya masih kecil. Nah, setelah itu saya pulanglah habis kegiatan dan saya belum mengerti. Tapi belum mengerti. Iya, belum mengerti apa sih yang disampaikan masyarakat. Terus apa sih tujuan demo ini gitu kan ya? Tidak mengerti. Setelah saya pulang ke kampung, bapak saya ngobrol. Di mana? Di kampung, di Bangun Karya. Bangun Karya teh di Pangandaran. Wilayah Pangandaran. Dulu masih Ciamis berarti ya? Masih Ciamis dulu. Kalau sekarang udah pisah kabupaten. Nah, setelah pulang, orang tua ngobrol sama saya. Mau nggak sekolahnya dilanjut ke SMP? Oh, jadi ada jeda setelah lulus SD. Bang Yos berhenti dulu? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Itu waktu berarti SD kelas 6. SD kelas 6. Oh, iya. SD kelas 6 dan orang tua saya ngobrol. Mau nggak dilanjut sekolah? Soalnya ini ada sekolah yang didirikan oleh organisasi tersebut, organisasi SPP. Saya mulai tertarik karena kalau dulu zaman sekolah di negeri itu kan lumayan, apalagi di swasta biayanya. Dan orang tua saya bilang ini sekolahnya nggak perlu bayar. Itu sekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta yang didirikan oleh SPP, yayasan pendidikan mungkin ya, yayasan pendidikan. Itu tahun berapa berdiri? Iya, tahun berdiri saya sekolah itu 2000 SMP. SMP sebelum tsunami lah, tahun 2000 berapa? 2003. Oh iya 2003. Setelah itu ya saya ada banyak yang motivasi. Enggak, maksudnya gini. Sekolah SPP itu didirikan tahun berapa? Tahun 2003. Oh, jadi saya angkatan pertama. Oh, jadi Bang Yos itu menjadi angkatan pertama. Kalau SPP-nya sendiri? SPP-nya ya kalau di deklarasi itu tahun 2000. Tapi pergerakan di masyarakat itu terkait permohonan dan perjuangannya sebenarnya udah lama dari tahun 90-an ya kalau saya dengar ya. Tahun 90. Terus saya banyak yang motivasi, terutama tetangga-tetangga sekitar di kampung di situ. Daripada nganggur, daripada kerja buruh capek gitu kayak orang tua, ya mudah-mudahan cara salah sahiji kalau cek bahasa Sundana kan aya nu jadi tuturusna. Iya. Tuh. Pupurieun kolot mah lulusan SD. Itu siswanya berapa pas angkatan pertama? Itu 23 orang ya. Kalau nggak salah saya. 23 orang. 23 orang itu angkatan pertama. Tapi itu sekolah itu mendapat gurunya dari mana? Nah, ini ada yang menarik. Setelah saya masuk di sekolah SMP Pasawahan yang didirikan oleh SPP, ternyata sekolah ini yang membentuk terutama yang membentuk ataupun yang mempunyai ide gagasan ternyata banyak aktivis-aktivis tahun 98.
dan aktivis gerakan mahasiswa terutama di wilayah Priangan Timur. Maka mendirikan sekolah itu salah satunya yang saya tahu lah ya dari senior-senior ataupun guru-guru yang menceritakan tujuan mendirikan sekolah itu pertama untuk mengangkat orang-orang anak-anak petani terutama yang ekonominya di bawah rata-rata lah ya, yang tidak mampu. Karena pada saat itu sekolah itu menyiapkan fasilitas yaitu asrama dan makan pun kali-kali itu ada sumbangan dari sekolah untuk anak-anak yang tinggal di asrama. Ya kan ini kan serikat ya? Yeah. Serikat yang bergerak di bidang pertanian mungkin ya, pertanian dan mengelola mengakomodir petani agar ya mungkin untuk kesejahteraan petani juga. Jelas. Nah, ini bisa dibilang sekolah pertanian atau bagaimana? Kalau dari namanya SMP plus Pasawahan. SMP plus Pasawahan, tapi mempunyai legitimasi dari pemerintah. Jelas. Kalau saya tahu itu sempat diresmikan juga oleh pihak pemerintah Kabupaten Ciamis pada saat itu. Dan saya juga menyaksikan ada beberapa anggota Dewan DPRD Kabupaten Ciamis juga mengunjungi dan Dinas Pendidikan pun pada saat itu mensupport terus malah saya juga pernah ada satu acara besar pada saat itu sekolah Pasawahan ini mendapat beasiswa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Ya. Gini. Kurikulumnya atau kurikulum yang diterapkan di SMP Pasawahan itu SMP Pasawahan ya? SMP Pasawahan sama tidak dengan sekolah-sekolah konvensional yang ada sekarang? Atau ada satu perbedaan? Kayaknya ada. Kalau untuk materi pembelajaran kurikulum sama. Mengikuti ya, tetapi ada ekstranya yang berbeda, ekstrakurikulernya, terus ada muatan lokalnya. Muatan lokalnya biasa kalau di sekolah kita ini dulu ada tentang keorganisasian. Oh, jadi dari SMP juga teman-teman sudah mulai belajar terkait sistem organisasi. Dan mungkin dicetak juga untuk menjadi sebagai seorang organisatoris mungkin ya. Seperti itu. Tapi secara tidak langsung. Ya. Mungkin tahap pertama kayaknya untuk melakukan proses kaderisasi. Setelah itu ada juga pendidikan muatan lokalnya ya pertanian. Bagaimana si anak-anak yang tinggal di asrama itu untuk bertahan hidup dan ada tambahan pokok makanannya bertanam sayuran singkong dan palawija gitu ya, menanam jenis sayur-sayuran supaya kita menghemat juga tidak beli karena kan kita sudah terbiasa di lapangan gitu ya, bertani ya kita nanam, sekolah sambil menanam gitu. Berarti ketika teman-teman siswa menanam itu hasilnya juga dipakai untuk keseharian teman-teman siswa yang ada di situ, terutama guru-gurunya pun kan tinggal satu asrama dengan kita pada saat itu. Luar biasa. Terus kalau ada sisa dari hasil kebun itu juga dijual, kebutuhannya ya untuk teman-teman konsumsi, beli kebutuhan dapur, kebutuhan yang lain gitu. Sekolahnya sampai sekarang masih berjalan? Alhamdulillah. Sampai sekarang malah sudah diakui oleh kementerian dan menjadi bukan dampingan, pengawasan lah ya, pengawasan dari Kementerian Pertanian. Tahun 2003, sekarang 2021 berarti sudah menginjak hampir 19 tahun. 19 tahun ya? Iya, 19 tahun. Dan sekarang siswanya masih aktif? Masih aktif dan masih banyak kalau sekarang, lebih maju lagi. Oh, lebih maju lagi. Dan muridnya pun semakin banyak sekarang. Muridnya sekitar berapa orang untuk sekarang? Saya kurang tahu kalau soal yang perkembangannya sekarang lah ya. Karena tapi mencapai ratusan mungkin ya? Ya, pasti. Ratusan. Nah, terus yang menginjak contoh lah, Bang Yos ini kan udah belajar bertani dari keluarga Bang Yos yang notabene kan petani. Nah, terus diperdalam lagi, diperkuat lagi dengan cara Bang Yos diajarkan bertani
mungkin dimodifikasi bagaimana caranya petani konvensional untuk menghasilkan hasil bumi yang lebih maksimal mungkin ya. Iya, dan ada tidak sosialisasi dari teman-teman siswa kepada petani-petani lokal di sana ada. untuk pengembangan pertanian itu harus seperti gini. Malah sekolah itu kalau mohon maaf ya. Dicetak itu untuk memberikan contoh. Karena jangan sampai gengsi kita sekolah. Sempet ya saya waktu SMP sekolah bawa pacul, bawa koret gitu ya. Banyak orang kok sekolah baju seragam bawa unik pacul, aneh. Unik sisi lain orang lain bertanya, ini mau sekolah apa mau nyangkul? Tapi ya saya mengabaikan obrolan luar gitu ya supaya ya itu anggaplah menjadi motivasi saya gitu. Nah terus Bang Yos kan lulus dari SMP Pasawahan berarti tahun 2006 ya Bang Yos kalau 2003 masuk. Iya 2006. Nah setelah lulus dari SMP Pasawahan yang dibentuk oleh SPP ini, nah sampai sekarang kan Bang Yos sekarang sebagai advokat ya, sebagai advokat menginjak step by stepnya bagaimana setelah menjadi SMP Pasawahan jadi, apakah ada SMA atau SMK Pasawahan di sana? Nah pada saat itu saya lulus tahun 2006 belum ada SMK. Oh belum baru ada. SMP ya. Baru SMP. Maka setelah saya lulus pulang ke kampung ngobrol sama orang tua gimana mau lanjut enggak? Kata orang tua saya pengennya lanjut sekolah tapi saya mikir keterbatasan ekonomi itu yang membuat saya ragu. Tetapi saya di dalam hati itu mempunyai keyakinan saya pengen sekolah kayak orang lain. Walaupun saya IQ atau pemahaman saya masih bukan bodoh-bodoh amat sih enggak. Ya, anak SMP lah, anak SMP. Terus setelah lama ada beberapa bulan ada ya teman-teman yang menghubungi saya. Sep, kamu mau sekolah nggak? Ya saya mau kalau ada yang ngebiayain ataupun kalau sekolahnya gratis. Oh berarti untuk sekolah lulus dari SMP tidak bertani masih bercocok tanam, tapi membantu orang tua. Masih ingin mengembangkan kalau kata anak sekarang self development masih ingin mengembangkan diri. Ingin bertani secara bisa disebut secara modern lah, ya mungkin salah satunya untuk bagaimana kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Kalau di mungkin sekolah menengah pertama banyak keterbatasan ya. Satu umur mungkin ya. Yang kedua pemikiran kita kan kalau waktu SMP ya masih ada ego atau gimana kan. Nah setelah SMP Bang Yos lanjut ke SMK atau SMA? SMK saya. Sama masih sejurusan yaitu SMK Pertanian. SMK Pertanian. Ya, itu masih di bawah naungan Yayasan Serikat Petani Pasundan. Enggak, bukan. Oh, enggak. Karena pada saat itu saya lulus SMP, jadi belum ada sekolah SMK-nya. Ya. Saya pergi dari kampung untuk ke Kabupaten Ciamis. Jadi ada SMK Cipaku di situ. Untuk sekolah. Untuk sekolah. Karena teman-teman ngajak. Pada saat itu ada 6 orang yang dari SMP Pasawahan, ada 6 orang. Ayolah cowoknya 3, ceweknya 3 pada saat itu saya ingat. Oh berarti 6 orang. Yang diutus dari SMP Pasawahan untuk lanjut ke SMK Cipaku. SMA Cipaku. SMK 1 Negeri Cipaku. Oh tapi itu tidak ada kaitan atau tidak menjalin kerjasama dengan SPP sebelumnya belum kan? Belum. Kalau untuk organisasi Serikat Petani Pasundan sama SMK Cipaku tidak ada kaitan. SMK Cipaku itu berarti fokus di agraria, di pertanian. Agribisnis pertanian. Nah itu rekomendasi dari organisasi yang Bang Yos sekarang diami atau bagaimana? Ya itu ada termasuk rekomendasi pengurus-pengurus di SPP ini harus
melanjutkan SMK di SMK Cipaku karena pada saat itu Pasawan baru persiapan membangun SMK. Berarti Bang Yos lulus itu berarti udah ya angkatan pertama berarti udah merekrut siswa baru. Ya. Siswanya itu masih untuk anggota Serikat Petani Pasundan atau terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Sekarang banyak bukan anggota pun yang sekolah di situ makin banyak. Jadi tujuannya ingin mendalami pertanian mungkin ingin mendalami pertanian. Ingin mendalami pertanian. Ya 3 tahun saya SMK di SMK Negeri 1 Cipaku di Ciamis. Bang Yos itu mohon maaf, waktu sekolah di SMK Cipaku kan jarak jauh nih dari kampung Banjar Pak. Dari Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran ke Ciamis itu tiap hari pergi dari Pangandaran ke Ciamis atau enggak? Seperti apa? Itu yang saya unik. Gimana jadinya? Saya tinggal di pesantren Nurul Huda. Gimana itu, Pak? Itu letaknya di daerah kampungnya namanya Cijoho Cipaku. Ya, itu di situ. Dan guru saya di pesantren Kiai Apipudin. Kiai Apipudin. Dan itu gratis. Dan itu gratis. Gratis. Saya sekolah SMK di situ pertama dan angkatan pertama juga. Dari makan, uang jajan. Kalau makan kita nggak tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Ya dikarenakan petani kan banyak lah beras kalau dan untuk pangan ya. Tapi kalau uang jajan mungkin. Uang jajan saya di situ sangat prihatin. Karena ada orang tua ngasih untuk bekal. Ya kita cukup-cukupin lah. Karena orang tua ngasih nggak begitu besar karena ekonomi di kampung juga kan nggak, orang tua buruhnya bukan buruh pendapatan yang besar gitu. Jadi, itu di pesantren kan Bang Yos ya ilmu tentang pertaniannya sudah ditanamkan sejak SMP. Sejak SMP. Nah di sana apakah sudah ada sistem untuk santri mungkin ya santri untuk bertani atau Bang Yos menjadi inisiator di sana untuk menggerakkan santri untuk bercocok tanam gitu atau menjadi kalau bahasa ini kan petani subsisten yang dimana petani subsisten itu menanam untuk dirinya sendiri. Nah bagaimana itu? Pada saat itu saya tinggal di pesantren itu sebenarnya sambil menggali ilmu agama dan sambil kita di sekolah formal. Karena kalau pulang sekolah kita belajar ngaji di pesantren setelah sampai malam. Pagi-pagi kita bangun, tadarusan di pesantren, pagi-paginya berangkat sekolah. Dan itu terus seperti itu berputar. Sampai saya lulus di 3 tahun di SMK, saya sempat berhenti 1 tahun. Angkatan pertama itu di SMK? Saya angkatan pertama, di SMK Cipaku juga angkatan pertama. Ya, berhenti 1 tahun lalu melanjutkan ke? Nah, berhenti dari SMK, saya berhenti 1 tahun. Tapi pada saat itu ya saya masih sering aktif di kegiatan organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Ciamis. Gitu, itu sudah menjadi mahasiswa? Belum. Oh, belum. Tapi karena kan kita ada keterikatan nih dengan organisasi ini. Berarti kalau di LBH dulu sebutnya pararegal atau gimana? Ya. Volunteer ya? Volunteer. Jadi Bang Yos belum mahasiswa, tapi sudah ikut keluar masuk kegiatan dengan mahasiswa. Ya mungkin ada pendidikan, pelatihan, saya sering dilibatkan. Ya mohon maaf ya. Jadi untuk kuliah mungkin dulu tidak ada belum mencukupi keuangan Bang Yos. Tapi Bang Yos ingin belajar di luar mahasiswa itu untuk menambah ilmu terkait dunia politik, sosial dan lain-lain mungkin ya. Nah, kan tadi Bang Yos berarti 1 tahun hanya mengikuti senior Bang Yos yang ada di organisasi mahasiswa itu. Organisasi apa Bang Yos? Parmaci itu, Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis. Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis. Itu lahir kalau saya baca di ADART 28 Oktober. Ya. Berikut Hari Pancasila ya. Nah, karena isu ataupun bahasan yang sering didiskusikan itu soal bagaimana rakyat yang di kampung ataupun rakyat miskin untuk bisa mengakses tanah. Enggak, kan gini Bang Yos. Dulu
Iya. Kalau saya berkaca ya, lulus SMA itu saya belum pernah berpikir bagaimana untuk menjadi petani, bagaimana untuk turun ke dunia pergerakan. Malah saya banyak di ruang lingkup hedon waktu itu ya. Ya hedon, poya-poya dan lain-lain, jalanan karena saya berbasic jalanan. Nah, apa yang menjadi motivasi Bang Yos untuk ingin mengetahui dunia gerakan mahasiswa? Banyak yang motivasi, terutama dari senior-senior saya. Setelah saya lulus SMK Pertanian, karena saya sering diajak berdiskusi, diajak ikut pelatihan dan pendidikan ke daerah-daerah luar gitu ya. Terutama diajak sama kakak-kakak senior di Farmaci, membahas terkait soal isu agraria ataupun di sektor pertanahan. Nah, di situ saya sering dengar dan membaca aturan kebijakan itu. Dan itu anak lulus SMA? Iya, saya lulus SMA. Sudah mulai Aktif dengan mahasiswa diskusi itu. Anak bawang mungkin ya. Kesana kesini jalan-jalan. Tapi ya hikmahnya alhamdulillah saya sambil belajar. Setelah itu ada juga teman-teman, Sep, kayaknya kamu tuh cocoknya ngambil jurusan hukum. Karena kenapa? Ada yang menyampaikan itu pada saat itu senior saya. Karena banyak rakyat miskin, terutama yang di pinggiran kota, ada yang dikriminalisasi, dipenjarakan oleh pihak-pihak ya yang mungkin bisa juga dianggap penguasa ataupun dari pihak perusahaan, mengintimidasi ke masyarakat kecil. Itu senior-senior saya bilang seperti itu ya. Saya berpikir lagi, saya SMP Pertanian, SMK Pertanian juga. Iya. Terus begitu saya kuliah, kenapa saya harus ngambil hukum kan? Nah, di situ saya ada perdebatan ini juga diri sendiri gitu. Ya. Mana yang harus saya pilih? Ternyata rekan-rekan dan senior saya bilang, kamu cocok di situ. Kamu ada keahlian, pasti ada bakat di situ. Ya. Ngambil ilmu hukum. Ya saya sambil merenung, apa betul omongan senior-senior saya. Nah, pada saat saya ada peluang untuk daftar kuliah, karena senior saya, kamu pengen kuliah nggak? Ya saya pengen. Kalau ada yang ngebiayain, ada yang ngasih support untuk saya kuliah, gitu. Ini ada katanya, kamu bisa aja daftar dulu. Nanti soal setelah bagaimana kelanjutannya, ya kita mikir bareng-bareng katanya soal biaya kuliah. Saat itu kan orang tua saya jelas ya ingin menguliahkan, tapi secara ekonomi kan ada keterbatasan. Jadi ya yang menarik gini Pak Bang Yos. Bang Yos kan berarti di Ciamis itu di Serikat Petani Pasundan yang di Alinarin ya? Ya. Di Alinarin ada Sekretariat Petani Pasundan. Selama 1 tahun itu Bang Yos diam di sana. Mohon maaf kan realistis lah hidup ya. Untuk makan, mungkin untuk jajan kehidupan sehari-hari itu ditunjang dari mana? Apa dari cuman hasil dari pertanian Bang Yos? Enggak, karena pada saat itu kan organisasi kemahasiswaan ini Farmaci mendampingi organisasi juga, mendampingi SPP. Nah, senior-senior ini punya dampingan para petani di berbagai desa, di berbagai daerah. Ada berapa dampingan? Ada dulu itu ada 32 wilayah dampingan. Ya, 32 wilayah dampingan desa itu. Desa. Terutama di wilayah Kabupaten Ciamis. Jadi banyak juga bukan simpatisan lah ya. Dan karena dampingan ini sering ke lapangan, senior-senior, jadi setelah pulang ada yang ngasih beras, ada yang ngasih pisang gitu ya, pulang dari desa-desa tanaman palawija mungkin ya. Tanaman palawija, sayur-sayuran gitu. Maka ya alhamdulillah tercukupi dan terpenuhi untuk kehidupan di saat saya di Farmaci, ikut gabung di gerakan mahasiswa itu. Terus ketika Bang Yos 1 tahun mungkin bisa dibilang
menghentikan pendidikannya setelah lulus SMA ya. Dan ikut belajar dalam organisasinya. Mungkin kalau masalah pertanian saya percayalah Bang Yos. Nah, tapi untuk mematangkan diri dalam kegiatan berorganisasi itu di Farmaci selama 1 tahun. 1 tahun. Dan Bang Yos kuliah waktu itu bareng kan ya? Bareng. Tahun 2011 ya? 2011. Tahun 2011. Malah teman-teman saya dan Bang Yos ini juga pernah satu kelas itu. Pernah satu kelas di demo bareng. Satu kampus sering demo bareng. Dan ya kita bukan terlahir dari keluarga yang berada jelas. Dan mahasiswa yang bergaul dengan saya itu sangat banyak keterbatasan. Nah, waktu itu kan Bang Yos di Fakultas Hukum ya? Di Fakultas Hukum ngambil kehususannya apa, Bang Yos? Saya pada saat itu pidana. Jurusannya pidana. Oh sama ya kayak saya sama pidana. Dan waktu masih kuliah itu apakah hanya mendalami ilmu hukum atau Bang Yos masih juga bergerak di bidang sosial pertanian, terus mengawal isu-isu terkait isu-isu daerah, isu-isu nasional, ya kan? Notabene kan kita dulu bergerak di sebagai aktivis mahasiswa lah, sebagai aktivis mahasiswa. Nah, kan sekarang banyak teman-teman mahasiswa itu yang ya saya kuliah aja lah, yang penting lulus. Untuk menyenangkan orang tua, ya kan ya? Untuk menyenangkan orang tua. Nah, tapi kan banyak juga setelah lulus itu tidak linier. Contohnya banyak teman-teman dari Fakultas Hukum, dari Fakultas Ilmu Kesehatan, dari FKIP, ekonomi yang tidak linier gitu kan. Sekarang kan Fakultas Hukum di Unigal aja dari 1 tahun itu hampir ribuan kan mahasiswa yang keluar dari dunia pendidikan. Untuk penyerapan lapangan pekerjaan kan itu sangat sulit. Jelas. Untuk honorer juga kan yalah kita tahulah. Nah, mungkin kita berbicara lebih lanjut. Taruhlah Bang Yos masih bergerak kan kita untuk mengawal isu, aksi sosial, mengawal petani mungkin ya. Berarti menjadi satu jembatan antara petani dan pemerintahan juga mungkin ya. Tugas Farmaci di sana mungkin dulu ya. Tugas Farmaci di sana. Tugas saya itu saat masuk di organisasi Farmaci di gerakan mahasiswa. Kalau sering dengar itu organisasi gerakan yang bukan fokus tetapi lebih mengangkat isu-isu sosial, terutama petani-petani di tingkat daerah yang posisinya ada konflik gitu kan. Ada konflik, ada perselisihan. Apakah itu dengan BUMN atau dengan pihak perusahaan swasta. Bentuk konfliknya itu seperti apa, Bang Yos? Itu dari 32 dampingan kasus di daerah Kabupaten Ciamis dulu sebelum mekar Kabupaten Pangandaran. Dari OTL ya kalau semuanya? Ya, namanya organisasi tani lokal. Organisasi tani lokal. Terus di situ macam-macam variatif, ada yang konflik antar dengan BUMN ataupun dengan perusahaan swasta gitu. Dan konflik dan sampai berkepanjangan, sampai adapun yang dikriminalisasi, nah itu kita dampingi. Kita dampingi. Contohnya ada yang petani minggul kayu hasil dari hutan, pikul kayu dari hutan untuk kayu bakar, bukan untuk dijual ataupun dibuat apa. Ada yang dipenjarakan, ada yang ditahan dan ditangkap. Di daerah mana itu, Bang Yos? Itu masih sekitaran Ciamis lah, sekitaran Ciamis. Jadi berarti deliknya pencurian atau masuknya pencurian dan tetap kalau konfliknya di wilayah kehutanan menggunakan Undang-Undang 41 tahun ya itu terkait Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan. Ya. Itu tapi hanya untuk kebutuhan kayu bakar. Untuk kebutuhan kayu bakar. Ada juga memang yang misalkan masuk ke satu wilayah lokasi tersebut, masyarakat diusir karena tidak boleh melakukan aktivitas pertanian di tanah tersebut, di tanah sekitar. Berarti Farmaci itu bertugas untuk
sebagai advokasi atau kaum intelektualnya petani. Ya kan kalau mungkin bukan saya merendahkan petani, tapi kalau petani-petani konvensional yang ada di daerah mungkin kan belum tahu aturan, belum tahu bagaimana kebijakan pemerintah yang dibuat. Jadi kan mereka bertindak sporadik ya, bahwa ini dari alam kita, kok kita nggak boleh lah gitu. Tapi kenyataannya ditahan kan. Itu kan memang tertib secara hukum. Tapi kalau kita melihat sisi keadilan keadilan dan sosial di masyarakat itu sangat prihatin kalau menurut saya. Jadi mungkin lebih tergerak lagi di sana. Dan Bang Yos, taruhlah Bang Yos ya memperjuangkan nilai-nilai atau memperjuangkan petani yang tidak mempunyai lahan mungkin yang tidak mempunyai lahan kan, mempunyai tanah, lahan, garapan. Kalau ngobrolin soal petani ya harus berhubungan. Pertama dengan tanah. Kalau yang tidak berhubungan dengan tanah namanya buruh juga kan. Tadi bukan solusi tetapi lebih gerakan yang buat. Kayaknya beginilah. Bagaimana untuk menuntaskan kemiskinan. Nah, itu yang meningkatkan kesejahteraan. Notabene daerah-daerah pedesaan itu yang banyak tinggal di pinggiran hutan, di pinggiran perkebunan swasta ataupun PTPN atau dan sebagainya kan. Saya lihat masih banyak warga yang tidak bisa mendapatkan akses, terutama soal jalan, informasi. Karena jalan apa maksudnya? Maksudnya akses dari sisi lain, dan kalau ada wilayah kehutanan di situ untuk mengakses ke satu desa, ke satu kampung, dia terhalang dan sulit untuk mendapatkan akses tersebut, terutama dari infrastruktur. Jarang diperhatikan sekali di pelosok-pelosok desa. Kalau bahasa gayanya kan sekarang JUT ya, jalan usaha tani. Itu kalau sekarang, kalau dulu kan nggak ada. Tapi tetap aja kalau wilayah-wilayah yang di pinggiran perkebunan swasta ataupun BUMN masih juga banyak perkampungan di pinggir-pinggiran yang tinggalnya jalannya masih rusak gitu kan, tidak diperhatikan, dan bilangnya pemerintah tidak mau melakukan perbaikan di situ karena melihat ada perusahaan, tapi perusahaan pun harusnya membangun di situ jalan ataupun memperbaiki lah. Saya tahu persis di daerah-daerah pelosok ya, terutama sekitar Kabupaten Pangandaran. Gitu. Terutama di banyak juga bukan dampingan wilayah Serikat Petani Pasundan terutama ya, banyak di pinggiran hutan, di kawasan perhutan itu juga masih banyak. Dan itu sangat prihatin. Di kawasan hutan itu hutan milik perhutani atau lahannya milik masyarakat? Kalau ngobrolin soal kepemilikan, ini pun antara masyarakat dan pihak perusahaan, terutama di Perum Perhutani pun sama. Dia tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Karena kalau ngobrolin soal itu ya, karena banyak petani yang mengakses dulunya itu ada histori, ada sejarah yang mengaitkan antara kampung di situ untuk bisa mengakses garapan di satu wilayah, dan wilayah tersebut itu menjadi kawasan ataupun wilayah konflik sehingga ada perebutan wilayah. Jadi pada intinya mungkin Bang Yos bergerak mengakomodir petani dalam satu serikat dan memberikan satu solusi, yaitu memberikan lahan agar tidak menjadi buruh tani kembali. Kalau konteks memberikan lahan saya tidak punya kewenangan. Maksudnya caranya memberikan cara. Memberikan, mungkin ada motivasi lah ya. Motivasi. Lingkungan di situ supaya ada bukan keterkaitan ataupun karena ada juga historik yang gini. Dulunya ini bekas nenek moyang dan menjadi perkampungan. Tetapi oleh pihak kehutanan ataupun Perum Perhutani masuk ke wilayah yang diklaim, maka komplek itu dikeluarkan dari kawasan. Maka di situ kita menggali bagaimana sejarah letak, sejarah tanah di situ bagaimana,
apakah dulunya ada perkampungan atau ada pemakaman. Kalau jelas di situnya ada dulunya menceritakan bahwa wilayah tersebut jadi kampung atau direbut gitu ya bahasanya. Land reform ya. Land reform. Nah, keberhasilan apa di Serikat Petani Pasundan yang masanya ya saya sudah tahu mencapai ribuan petani yang didampingi oleh petani Pasundan. Dari dulu mungkin dari sulit tadi Bang Yos juga bicara ada yang sampai ditahan dikarenakan mengambil kayu bakar dari hutan. Nah, sekarang kan itu sudah berjalan beberapa tahun. Nah, sekarang keberhasilan apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman petani? Bukan mungkin ya teman-teman petani yang berhasil. Ya, karena tugas pengurus organisasi hanya memfasilitasi mungkin ya. Nah, keberhasilannya seperti apa contohnya? Nah, saya juga mau sedikit mengulas di luar ini. Karena kalau ngobrol panjang lebar tidak akan mungkin percaya orang lain untuk mendengar cerita ini kan. Tetapi saya berharap konten ini bisa menunjukkan ke lapangan nantinya. Supaya menjadi edukasi di lapangan, jelas ada penghasilan ekonomi yang sangat lumayan tinggi pendapatannya dari wilayah yang dulunya diklaim, misalkan contoh Perum Perhutani dan sekarang digarap oleh masyarakat gitu. Itu jelas ada jomplang itu sangat jauh untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Tapi kalau sekarang masyarakat sudah ada yang memiliki kendaraan roda 4, malah ada yang naik haji juga banyak. Petani dulu yang dibilang rumahnya pun reot dari kayu dan rumah panggung. Lalu sekarang saya lihat ke wilayah-wilayah dampingan SPP itu luar biasa. Nah, ini jadi bisa menjadi satu catatan untuk teman-teman bahwa bertani itu bukanlah satu hal yang kuno. Bertani itu bukan, kan rata-rata milenial sekarang itu bertani, masa saya mau jadi petani? Petani gini. Nah, dan sekarang terbukti teman-teman bahwa Bang Yos bercerita dari hasil pertanian itu bisa menghasilkan kesejahteraan. Tapi mungkin kesejahteraan itu juga tidak lepas dari satu perjuangan. Perjuangan teman-teman petani dan berelaborasi dengan kaum intelektual yang ada di Serikat Petani Pasundan. Nah, oke, berarti sudah ada keberhasilan yang dicapai oleh Bang Yos saat itu. Nah, dan sekarang lah ceritanya Bang Yos lulus dari kuliah, terus lulus kuliah masih konsisten mengawal isu petani. Masih. Saya sampai saat ini karena orang tua saya juga terlibat dan orang tua juga saya sebagai petani, saya tidak bisa terlepas dari hal itu. Sampai sekarang Bang Yos masih bertani? Masih bertani dan bercocok tanam, dan itu sudah menjadi kebiasaan saya sebetulnya. Walaupun ada profesi lain dari kegiatan saya. Iya. Dan saya juga merasa bertani itu asik. Bertani itu asik dan ada ketenangan. Tidak dibatasi oleh waktu, dan kita juga tidak mempunyai jam kerja dan tidak diatur oleh siapapun. Jadi the best of freedom untuk petani. Nah, kemerdekaan petani. Dan yang mungkin yang ini mohon dikoreksi kalau salah, perasaan nilai usaha yang tidak terpengaruh oleh kurs dolar dan lain-lain itu hanya petani subsisten. Hanya petani subsisten. Apalagi di musim pandemi, bukan musim lah ya, di zaman pandemi ini. Menurut saya sektor yang paling bisa bertahan itu di dalam pertanian. Karena tidak bisa dijual, itu bisa dimakan. Bisa dimakan. Apalagi apalagi SPP kan membangun satu komoditi sehingga misal yang ini bertanam palawija, yang ini bertanam beras, yang ini menanam sayur-sayuran. Jadi tidak perlu lagi orang-orang dari luar, kita yang mempunyai beras bisa bertukar dengan sayuran. Dan itu bisa hidup. Bisa hidup. Nah, jadi dan mohon maaf juga ada tambahannya dari dampingan-dampingan yang kita urus di wilayah-wilayah OTL namanya ya. Itu kita juga mendorong bagaimana soal pengelolaan uang bersama. Maksudnya kita mendorong
yang satu lembaganya itu koperasi. Oh, ada koperasinya. Ada koperasi. Dari beberapa wilayah hotel itu ada koperasinya. Nah, koperasi ini untuk apa? Bagaimana menumbuhkan masyarakat dari hasil pertanian itu bukan menyisakan lah, supaya bisa menabung. Iya. Supaya bisa menabung untuk apa? Kita kan petani, bukan pegawai negeri. Pegawai negeri kan ada gaji bulanan. Petani kan ada gagal panen juga, gagal panen juga, ya. Jelas. Maka mendirikan lembaga koperasi ini untuk menunjang nantinya setelah masa tua. Karena wah, mantap. Jadi punya kalau punya pensiunan juga ya. Jelas itu ada dari SHU usaha kan tiap tahun itu ada yang dapat puluhan juta, ada yang dapat jutaan juga. Dan itu itu mandiri. Dan itu mandiri. Kita tidak disokong oleh pemerintah. Tidak. Kita menolak bantuan dari pihak pemerintah, kita. Maupun ada yang menawarkan pasti banyak. Melihat organisasi yang besar. Kita menolak dari bantuan pemerintah. Nah, sekarang berlanjut lagi setelah Bang Yos lulus kuliah, dan notabene Bang Yos itu berkuliah di Fakultas Hukum, mengambil ilmu hukum pidana. Nah, Bang Yos mungkin di sana terjadi satu gejolak di diri Bang Yos. Iya. Apakah saya ingin menjadi petani atau saya meneruskan untuk menjadi advokat? Nah, itu bagaimana ceritanya, Bang Yos? Kalau menurut saya ini bukan dua hobi. Sama-sama bisa berjalan bersama-sama dan sama-sama bisa saling berkaitan. Terutama SPP ini kan mendampingi beberapa wilayah konflik gitu ya. Bagaimana untuk menyelesaikan satu wilayah tertentu supaya tidak terjadi pergejolakan masalah gitu. Saya pun harus bisa menyelesaikan masalah di situ. Oh, berarti masih bersambungan lah ya. Ketika teman-teman petani mendapatkan satu masalah hukum, jadi Bang Yos yang turun. Jadi kita ada tim, ada tim dan kurang lebih ada 20 pengacara. 20 pengacara di SPP. Pengacara di SPP. Dalam organisasi apa? Lembaga? Kita ada namanya LBH Serikat Petani Pasundan, LBH SPP. Wah, mantap. Punya sekolah, punya lembaga bantuan hukum, punya LBH, kan? Punya koperasi. Dan itu semuanya mandiri. Mandiri. Itu tidak, walaupun ya sekarang untuk sekolah ada bantuan kayak BOS. Itu kan setelah kita berjalan. Iya. Gitu. Nah, dan sekarang Bang Yos kan berprofesi sekarang sebagai advokat ya? Iya. Berprofesi sebagai advokat. Apakah profesi advokat Bang Yos hanya mengadvokasi petani atau ada kasus-kasus di luar selain petani? Banyak. Nah, ini kasus-kasus di luar. Masih Tapi hampir mungkin kalau dipresentasikan hampir 90% mengadvokasi petani-petani yang sedang dalam binaan Serikat Petani Pasundan. Oke, mungkin begitu saja Bang Yos. Siap. Terima kasih. Sama-sama juga. Sudah kita sharing pemikiran. Jadi pada intinya seperti ini. Kalau saya boleh menyimpulkan, jangan pesimis ketika teman-teman di daerah. Saya menjadi seorang petani. Petani itu hal yang mulia. Ya. Petani itu hal yang mulia. Dan jangan hanya berpikir menjadi petani itu hanya terus petani. Dan bisa kita lihat juga sekarang ketika Bang Yos sudah menjadi advokat, tapi advokat itu bukan prioritas. Ya. Yang menjadi prioritas adalah perjuangan untuk para petani agar bisa mendapatkan hak-haknya sebagai petani. Mungkin gitu ya Bang Yos. Ya, jadi untuk teman-teman ini bisa kita ambil hikmahnya. Jangan putus asa, jangan menjadi underestimate terhadap keadaan teman-teman sebagai anak petani. Tapi ketika kita mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai kemauan yang besar dengan niat dan lain-lain, ya bisa menjadi Bang Yos mungkin nantinya. Insya Allah. Seorang pengacara yang berpakaian selengean seperti sekarang. Ya begini apa adanya. Gitu. Oke Bang Yos, terima kasih sudah bersedia hadir di Rumah Galuh ini. Mungkin nanti juga kita akan mengundang narasumber yang bisa memotivasi teman-teman di bidang apa saja, mungkin di bidang ekonomi, di bidang
peternakan juga mungkin nanti kita akan melakukan. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, channel ini bisa bermanfaat untuk menjadikan motivasi dan inspirasi untuk teman-teman. Ya, mungkin begitu saja dari saya, Bang Yas. Oke. Terima kasih. Jangan lupa mulai dulu.